Allahumma sholli wa sallam alaih. Beliau adalah contoh teladan kita semua, yang mana syafaatnya kita harapkan yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah, sebelumnya kita mulai dengan lafaz basmalah. Dan sebelumnya saya hormati yang telah hadir kepada kita bersama. Ini langsung dari Ketua DPD langsung yang hadir. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadha. Malaysia tanah airku, tanah dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Menentang keadilan sejahtera, hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta. Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mendapat keberkahan dari Allah dan dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka untuk yang pertama, tujuan kita Rakercap ini adalah membicarakan, merumuskan kegiatan yang nantinya akan kita adakan, kita berikan kepada masyarakat yang terbaik dalam rangka untuk mencari korling, ya, membentuk korling terutama korling, yang kedua menambah kader, dan yang ketiga menambah suara. Insyaallah nanti mungkin dari bidang-bidang lain ada programnya, silakan disampaikan, nanti akan kita rumuskan di DPC dan kita akan insyaallah kita akan anggarkan gitu berapa biayanya. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya. Lebih kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rahmat Dhani selaku Ketua DPC PKS DPC Medan Area, beserta Bapak Sunarji selaku Sekretaris DPC PKS Medan Area, dan juga seluruh ketua bidang, sekretaris bidang di DPC PKS Medan Area, dan juga yang senantiasa bersama kami Bapak Fauzi dari DPD Kesekretariatan, dan juga yang sibuk memotret-motret, beliau adalah humas di DPD, dan seluruh kita yang berhadir di tempat yang penuh barokah pada siang hari ini. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kepadanya lah kita memohon, meminta dan bersandar.
Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqamah dan telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepatnya tanggal 11 Juli 2021, DPC PKS Medan Area mengadakan rapat kerja cabang yang dimulai setelah sholat zuhur. Tadi kita sudah santap siang dan sekarang adalah acara pembukaan rapat kerja DPC PKS Medan Area. Dan sebelumnya tadi kami mengikuti rakercap juga di DPC Medan Labuhan, dan kami nanti mohon pamitan. Setelah acara ini kami akan berangkat ke Deli Serdang untuk melantik kader-kader baru kita. Maka hari ini agak penuh dan seluruh BPH juga bahkan bidang-bidang mengikuti putusan dari DPD untuk rakercap di berbagai DPC PKS di Kota Medan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rakercap merupakan agenda penting dalam partai kita. Maka seluruh bidang, terutama ketua dan sekretaris bidang, harus memahami dan mengetahui ke depan apa yang harus dia kerjakan. Karena target kita dua. Yang pertama adalah menambah jumlah kader, dan yang kedua adalah menambah jumlah suara atau kursi. Maka seluruh program kerja kita harus terintegrasi dengan dua program kerja kita. Seluruh bidang kaderisasi, kewanitaan, ataupun bidang-bidang yang lain, kalau tidak sesuai dengan dua program ini, maka program kerja itu ditunda dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini PKS sudah berganti logonya. Yang kemarin banyak orang mengatakan adalah kotak-kotak, dan itu katanya Ka'bah, dan warnanya kuning, putih, dan hitam. Sekarang PKS warnanya oranye, putih, dan hitam. Kenapa dipilih dengan warna oranye? Dibuat penelitian kecil-kecilan atau besar-besaran, ya. Dikumpulkan beberapa balon berwarna-warni dan disuruh anak-anak memilihnya. Ternyata yang paling banyak milih balon itu adalah warna oranye. Dan warna oranye merupakan warna pelayanan. Dan yang kedua, bulat. Bulat itu juga warna pelayanan. Sebelumnya kita kotak. Ada mengatakan itu adalah Ka'bah, yang namanya ibu-ibu, ya, ataupun anak-anak kita. Juga bendera kita jatuh di mana-mana habis acara, ya. Ada yang menyampaikan ke KMS, Ustaz, masa Ka'bah tergeletak, ya, terinjak-injak oleh orang lain. Maka ini salah satu juga dalam rangka memuliakan, menghormati Ka'bah, ya. Sebetulnya itu bukan Ka'bah, tapi diperjelas dengan warna kita oranye dan bulat, karena kita adalah dalam rangka pelayanan. Di tengah-tengah 2 bulan sabit ada padi. Padinya kayak mana gambarnya? Ada perhatikan? Hah? Berdiri, ya. Yang namanya padi berisi gimana? Nunduk.
Kenapa padinya berdiri? Padinya sudah habis. Kemana? Kita berikan kepada orang lain. Sudah kita keluarkan padinya. Sudah kita berikan padinya kepada para tetangga kita, kepada masyarakat dan rakyat. Karena tagline kita adalah bersama melayani rakyat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami logo kita dengan jelas bahwa hari ini dan seterusnya kita terus melayani. Tanpa pelayanan inilah Bapak Ibu, ya, partai kita tidak akan mungkin besar. Kita rasakan hari ini di Dapil 4 ini kita berapa kursi, Bu? 1 kursi untuk DPRD Kota Medan dan 2 kursi untuk provinsi. Kira-kira banyak enggak yang bisa kita kerjakan? Saya kira belum maksimal dalam pelayanan. Kalau cuma 1 caleg DPRD Kota Medan untuk 4 kecamatan ini, ya, sementara Sosperda cuma 12 kali setahun, bagi 4, reses cuma 3 kali setahun, masih kurang lagi 1 kecamatan lagi, ya, kalau dibagi-bagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, target kita ke depan target yang besar. Kota Medan sudah menentukan targetnya. Untuk di internal kita 18 kursi. Untuk di eksternal kita publikasikan berapa kursi? 14 kursi. Maaf, internal kita 18 kursi. Tapi ketika kita kumpulkan para ketua-ketua upah, ya, di DPD PKS Kota Medan, mereka semangat, kata mereka, jangan 14, jangan 18. Saya tanya berapa? 21 kursi. Takbir. Allahu Akbar. Dari mana jalannya, saya tanya? Setiap DPC harus ada alikbah. Maka yakinkan dari hari ini Bapak Ibu, Bapak Rahmat Dhani mudah-mudahan insya Allah menjadi anggota legislatif di 2024. Amin. Allahu Akbar. Kendati pun memang dalam partai kita tak jelas siapa yang akan dicalonkan. Ketua DPD pun Bapak Ibu nggak ada jaminan untuk dicalonkan. Ketua DPC pun begitu. Tapi apa? Semangat kebersamaan kita. Semangat kita hari ini untuk melayani rakyat, untuk melayani masyarakat kita, umat kita. Tentunya dengan semangat inilah kita bisa bekerja dengan maksimal, dengan target-target yang besar, ya. Ke depan kita bisa maksimal mengerjakannya. Kalau target kita kecil, yang namanya kader PKS, ketika programnya banyak, targetnya besar, dia baru berpikir dari mana duitnya. Iya, kemarin kita juga rapim di DPW, seluruh ketua DPD se-Sumatera Utara. Keluhannya semua sama, Bu. Apa keluhannya? Dana Yadinu. Alhamdulillah ketua DPC PKS Medan Area namanya Bapak Rahmat Dhani. Apa Dhani itu? Dan aku kan? Ya, ada dananya. Semua keluhannya sama dana. Dari Nias, Tobasa, Madinah sampai ke Langkat. Keluhannya adalah dana. Begitu juga Kota Medan, padahal kita ada 7 kursi. Begitupun keluhan kita sama dengan yang lain. Maka kata Ustaz Usman Ja'far selaku ketua DPW, ya, kalian pun mengeluhkan dana, saya pun sesungguhnya mengeluhkan dana juga. Ya, berarti keluhan kita sama. Ya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam, anaknya Yusuf sudah puluhan tahun meninggalkannya. Yang kedua, Bunyamin juga ditahan oleh Yusuf. Kenapa? Ketahuan mencuri. Ya, padahal dia apa? Ditaruhkan ke karungnya. Nah, Yusuf sudah tahu bahwa ini adalah Bunyamin, saudaranya. Ya, ditahanlah Bunyamin. Ya, anak yang kedua yang paling disayangi Yakub. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam,
Nabi Yakub mengatakan, qala innama bathi wa huzni ila Allah. Apa artinya? Sesungguhnya saya mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kesusahan dan kesedihan saya. Yakub susah, Yakub sedih, anak yang tercinta dua-duanya meninggalkannya. Terutama Nabi Yusuf sudah puluhan tahun. Tentunya Yakub kedua matanya buta, nangis tiap hari betapa rindunya kepada Yusuf alaihissalam. Begitu juga Bunyamin meninggalkan beliau. Maka Yakub mengatakan, saya hanya mengadu kepada Allah dengan segala kesusahan saya dan segala kesedihan saya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak masalah, banyak target-target program-program kita yang belum terselesaikan, mungkin karena dana yadinu, maka mengadulah hanya kepada Allah. Ya. Kenapa? Kalau mengadu kepada ketua DPD sama saja masalah kita ya. Nah, begitulah disampaikan ketua DPD kemarin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kalau target-target ini tercapai, Dapil 4 berapa kursi targetnya? 4 ya? 4 kursi, 4 kecamatan. Kalau target ini kita raih, kita yakin pelayanan kita semakin maksimal. 1 per DPC anggota dewan. Ya, bisa kita kelilingkan seluruh kelurahan, bahkan seluruh lingkungan. Tapi kalau cuma 1/4 DPC, tentunya pelayanan tidaklah maksimal. Berapa ribu ya di Kota Medan ini yang namanya lingkungan. Kemarin disampaikan sampai 2.600 lebih lingkungan di Kota Medan ini. Sementara dewan kita cuma 7. Dan itu pun sudah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pimpinan satu namanya Ustaz Rajuddin. Ya, dan luar biasa sepak terjang beliau dan seluruh alek-alek Kota Medan kita. Maka kita terus bekerja maksimal. Ingat Bapak Ibu, jangan terlalu banyak program kerjanya. Ya, nanti datang kaderisasi, buatnya program kerjanya 10 kan? Datang bidang kepemudaan 10. Ya, perempuan 8. Akhirnya apa? Tak ada yang dikerjakan. Tinggal di laptop file saja. Mau sebanyak-banyak 1-2 misalkan ya bidang keumatan, satu aja apa orangnya, silaturahim. Tapi apa? Terukur dan terarah, jelas. Tokoh siapa, ustadz siapa, orangnya siapa, di jalan mana, gang mana, kelurahan mana, ya lingkungan mana. Kalau bisa yang kita silaturahim itu bisa mendukung dan memilih, bahkan mengkampanyekan PKS. Ya, itu yang kita harapkan. Program kerja kita terukur, ya, dan bisa dikerjakan. Kadang-kadang kan kalau muluk-muluk ketika prakerja datang bidang ini banyak programnya, semua mantap-mantap. Yang namanya program itu pasti bagus-bagus. Tapi ingat Bapak Ibu, yang namanya program kerja itu harus apa? Mendesak dan penting. Mendesak dan penting. Di mana yang mendesak dan yang penting di antara dua target kita, itulah yang harus dikerjakan dalam rangka pemenangan 2024. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Prakerja PKS DPC PKS Medan area ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan kepada kita semuanya dan kekuatan untuk menjalankan program-program kerja itu. Itu yang lebih terpenting, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amanah tadi, kita akan membuka Prakerja ini, dan sama-sama kita buka Prakerja ini DPC PKS Medan area dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Prakerja PKS Medan area kita buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.